Shalom anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh bertemu kembali untuk memulai pelajaran pendidikan agama Kristen. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita bisa belajar dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih kepada Engkau Tuhan, oleh karena Engkau adalah Allah yang setia, yang sudah memimpin, memberkati, memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, sekarang kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami, bukalah pikiran, bukalah hati kami, supaya kami bisa memahami dengan baik, dan kami juga boleh berespons kepada Tuhan atas apa yang sudah boleh kami pelajari. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami, Tuhan, supaya kami boleh layak berkenan untuk datang kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, pada semester yang lalu kita sudah belajar tentang Allah. Siapakah Allah? Kita juga sudah belajar tentang kemahakuasaan Allah, kemahatahuan Allah, kemahahadiran Allah. Itu semua menunjukkan bagaimana Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang bereksistensi. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang atribut Allah. Ya, kita akan belajar tentang atribut Allah. Atribut itu apa? Ada yang tahu? Atribut itu adalah sifat atau karakter. Ya. Jadi kalau di dalam teologi, atribut Allah itu dapat dibagi atas dua bagian, yaitu atribut yang dapat dikomunikasikan, dan yang kedua, atribut yang tidak dapat dikomunikasikan. Apa sih maksudnya? Atribut yang dapat dikomunikasikan dan atribut yang tidak dapat dikomunikasikan. Atribut yang dapat dikomunikasikan itu adalah sifat Allah yang terdapat juga pada manusia. Sifat Allah dapat dikomunikasikan karena manusia juga memiliki sifat seperti itu. Meskipun yang dimiliki manusia terbatas dan berubah-ubah. Ya, saya kasih contoh misalnya Allah itu kasih. Manusia juga dapat mengasihi, tetapi kasihnya tidak sempurna dan bisa berubah-ubah. Kadang hari ini bisa mengasihi seseorang, tapi di hari-hari yang akan datang mungkin dia sudah tidak lagi mengasihi orang itu. Itu bisa saja terjadi pada manusia. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Ya, nanti kita akan pelajari lebih jauh. Lalu contoh yang lain misalnya Allah itu adil, ya, Allah itu baik, berbelas kasihan, benar, setia, panjang sabar, kudus, dan lain-lain. Nah, semua sifat-sifat Allah ini ada pada diri manusia juga. Ya, tapi sekali lagi saya mau tekankan bahwa sifat-sifat Allah yang Allah miliki ini, yang saya tadi sebutkan itu, adil, baik, berbelas kasihan, dan seterusnya, itu jelas meskipun kita punya sifat yang seperti itu, tetapi kita manusia berbeda dengan Allah. Ya, kita tidak sempurna, hanya Allah lah yang memiliki sifat semuanya itu secara sempurna. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan atribut atau sifat karakter Allah yang dapat dikomunikasikan. Lalu sekarang atribut Allah yang tidak dapat dikomunikasikan maksudnya apa? Yaitu sifat yang hanya ada pada Allah saja dan tidak dapat dikomunikasikan oleh Allah kepada ciptaan-ciptaannya. Nah, sifat-sifat Allah ini membuat Allah berbeda dari semua ciptaannya. Saya kasih contoh, misalnya Allah itu kekal, Allah itu tidak berubah, Allah itu tidak terbatas, Dia maha kuasa, maha hadir, maha tahu, dan seterusnya. Nah, semua sifat-sifat Allah ini menunjukkan bagaimana Allah itu, Dia adalah Allah yang
melebihi daripada ciptaan-ciptaannya yang lain termasuk manusia. Ya. Kita manusia tidak bersifat kekal, ya. Kita sementara sifatnya. Artinya hidup kita juga di dunia ini terbatas, ya. Allah tidak berubah, sedangkan kita berubah-ubah, kadang setia, kadang tidak, kadang mengasihi, kadang tidak. Janji-janji yang kita janjikan, kadang kita tidak tepati. Itu semua menunjukkan kita manusia itu bisa berubah-ubah. Allah tidak terbatas, kita terbatas, ya. Kita dibatasi oleh ruang dan waktu, sementara Allah tidak. Ya, saya kasih contoh waktu semester yang lalu kan, saya sempat mengatakan kalau kita berdoa di sini lalu ada orang lain berdoa di tempat lain, Allah mendengarkan mereka dan juga Allah mendengarkan kita. Allah juga hadir di sini dan juga Allah hadir di sana. Artinya menunjukkan Allah itu tidak terbatas. Sedangkan kita terbatas, ya. Lalu Allah Maha Kuasa, kita tidak Maha Kuasa. Allah Maha Hadir, kita tidak Maha Hadir. Allah Maha Tahu, kita tidak Maha Tahu. Ya. Nah, ini semua menunjukkan sifat-sifat Allah atau atribut Allah yang hanya ada pada diri Allah sendiri, maka disebut sebagai atribut yang tidak dapat dikomunikasikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang atribut Allah yang dapat dikomunikasikan. Yaitu apa? Hanya dua yang kita pelajari. Kasih dan adil. Sebagai bukti, di dalam Alkitab tertulis bahwa Allah itu adalah kasih. Coba kita lihat dalam Mazmur 103 ayat 8, lalu 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita baca dulu yang bagian Mazmur ya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Lalu 1 Yohanes, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, dari dua ayat firman Tuhan ini jelas, firman Tuhan mengkonfirmasikan bahwa Allah itu adalah kasih. Ya. Memang masih banyak di dalam bagian-bagian kitab yang lain di dalam Alkitab yang menuliskan atau mengkonfirmasikan bahwa Allah itu kasih. Tetapi kita hanya melihat dari dua ayat ini saja. Nah, sekarang kita sebagai manusia tadi saya katakan juga punya sifat kasih ya. Nah, seperti apa sifat kasih yang kita manusia ini miliki? Ya, coba kita lihat sama-sama. Nah, anak-anak kita sebagai anak-anak remaja ya, kita setiap tanggal 14 Februari biasanya saya nggak tahu apakah kita ikut merayakan atau tidak. Umumnya orang-orang menetapkan hari itu sebagai hari kasih sayang atau Valentine ya. Nah, kalau kita lihat dua orang yang saling mengasihi, laki-laki dan perempuan ya, ketika mereka berjalan bersama-sama, mereka bergandengan tangan, kita tahu bahwa orang ini mereka berpacaran. Atau mungkin juga orang ini sudah menikah ya. Nah, semua tindakan mereka seperti itu, jalan bersama-sama, bergandengan tangan, itu merupakan satu wujud kasih satu dengan yang lain. Ya, nah, seperti tadi juga contoh di hari Valentine, kita kasih seseorang coklat, ya, pastinya orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, itu menunjukkan wujud kasih kita kepada orang itu. Dan bukan hanya coklat yang kita berikan, misalnya kita memberikan seseorang itu uang, ya, khususnya kalau orang-orang yang miskin, mereka pengemis misalnya, kita memberikan mereka sedekah, uang, atau misalnya juga korban bencana alam yang terjadi baru-baru ini di NTT maupun juga di Jawa Timur, ya, di Malang dan sekitarnya. Kita memberikan bantuan kepada mereka. Kita memberikan baju yang layak pakai misalnya. Itu semua menunjukkan sifat kasih yang kita nyatakan dengan memberikan sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Dan orang yang menerimanya itu harus menyatakan terima kasih. Ya. Nah, lalu
ketika kita sudah semakin dewasa, semakin besar, mama kita juga sudah semakin tua, sebagai rasa cinta kasih kita kepada mama kita atau papa kita, sebagai respons kasih kita kepada mereka, yang kita lakukan kepada mereka apa? Banyak hal ya, kita bisa mendoakan mereka, menolong mereka, tetapi yang lebih penting ketika kita memeluk mereka, ini merupakan satu wujud bagaimana kita mengasihi mereka dan sebaliknya kita dikasihi oleh mereka. Nah, contoh-contoh ini hanya beberapa yang kita bisa lihat tentang apa itu kasih. Ya, kita manusia memiliki kasih seperti ini. Sebagaimana Allah itu kasih, kita juga manusia memiliki sifat kasih. Ya. Nah, lalu kita lihat ada jenis-jenis kasih, ya. Yang pertama itu kasih eros, itu perasaan gairah yang terjadi di antara orang-orang yang tertarik secara fisik satu sama lain. Ya, tadi kita sudah lihat contoh, misalnya orang yang berpacaran, tentunya kenapa dia memilih orang itu atau pasangan itu oleh karena ada ketertarikan secara fisik ya di dalam diri orang itu yang dia menjadi suka sama dia. Jadi ada ketertarikan fisik satu dengan yang lain. Nah, ini kasih eros namanya. Lalu kasih fileo, yaitu kasih sayang yang hangat yang terjadi antara keluarga atau teman-teman. Ya, saya percaya kita pasti punya best friend ya, teman baik atau sahabat karib misalnya. Kita kemana-mana bareng mereka ya, nggak mesti laki dengan perempuan, bisa aja laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan misalnya. Nah, kasih kita kepada mereka, teman-teman baik kita itu, yang kita nyatakan kepada mereka itu disebut dengan kasih fileo. Lalu kasih yang lain yaitu kasih storge. Nah, ini kasih natural yang terjadi antara orang tua dengan anak. Seperti contoh yang tadi saya kasih lihat ya, ketika kita memeluk orang tua kita, itu menunjukkan bagaimana kita menyatakan kasih storge. Ini natural, jadi tidak dibuat-buat ya. Kasih storge antara kita dengan mereka. Dan kita pun sebagai anak, waktu kita masih kecil, orang tua kita sudah menyatakan kasih storge, kasih natural itu, begitu limpah kepada kita, sampai kita boleh menjadi dewasa. Ya. Nah, kasih yang terakhir itu adalah kasih agape, yaitu kasih yang mengorbankan diri untuk kesejahteraan atau keselamatan orang lain. Anak-anak, kasih agape ini sangat langka sekali. Sulit kita temukan di dalam diri seseorang kalau dia memiliki kasih agape. Kasih agape ini jelas hanya ada pada diri Allah sendiri. Ya, karena kita tahu kasih agape adalah kasih yang mengorbankan diri, bahkan nyawanya untuk keselamatan orang lain. Dan hanya itulah yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kita manusia kalau memiliki sifat kasih agape ini, yaitu yang berani mengorbankan diri kita untuk keselamatan orang lain, misalnya ada seorang yang hanyut terbawa banjir bandang misalnya, lalu kita melihat orang itu, lalu tiba-tiba kita karena tahu kita pandai berenang, dan kita juga punya peralatan tali dan sebagainya, kita berani lompat ke dalam arus banjir itu untuk menyelamatkan orang itu supaya dia tidak binasa. Ini salah satu contoh kecil kasih agape. Nah, yang jelas kasih ini kita miliki oleh karena Tuhan yang sudah memberikannya kepada kita terlebih dahulu. Baru kita bisa mengasihi sesama kita. Nah, ini jenis-jenis kasih. Lalu kita melihat kasih agape atau kasih Allah itu seperti apa? Nah, coba kita dengarkan lagu ini dan saya minta supaya kita memperhatikan kata-katanya dengan baik. Ya.
shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray on rocks and hills and mountains fall. God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming grace to heaven's race, the saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels song. Could we within the ocean fail, and were the skies of parchment made, were every soul on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure, the saints and angels song. Kasih Allah itu seperti apa? Lagu yang kita baru dengarkan ini menyanyikan bahwa kasih Allah itu tidak terduga, tinggi, dalam, dan luas. Tetap teguh, kekal selama-lamanya. Itulah kasih Allah. Itulah kasih Allah yang sudah dinyatakan kepada kita manusia yang berdosa ini. Ya. Nah, anak-anak, lagu tadi menyatakan bahwa kasih Allah itu amat besar. Apa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan, dari Alkitab, yang menunjukkan bahwa kasih Allah itu amat besar kepada kita? Nah, kita coba lihat 2 ayat saja, masing-masing dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tentang kasih Allah itu sendiri yang sudah Dia nyatakan kepada kita, manusia yang berdosa ini. Dalam Yeremia 31 ayat 3, Allah mengatakan, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Kasih yang kekal, kita tahu ya bahwa kasih itu tidak berkesudahan, terus-menerus, selama-lamanya. Itulah kasih Allah kepada kita. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang cukup terkenal, berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Anaknya yang tunggal itu siapa? Yesus Kristus, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, huruf besar, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekal itu artinya selama-lamanya. Nah, itu tentang kasih Allah. Ya, sifat atau atribut Allah, yaitu kasih. Nah, sekarang kita melihat atribut Allah atau sifat Allah yang lain, yaitu adil. Nah, di dalam Alkitab juga menuliskan tentang Allah itu adil. Ya, saya kutip 3 ayat dari firman Tuhan, masing-masing dari Perjanjian Baru dan juga dari Perjanjian Lama. Kita lihat dulu di dalam Yesaya 30 ayat 18b, ya. Di sini tertulis, "Sebab Tuhan adalah Allah yang adil." Ini jelas ya, kita tahu oleh karena firman Tuhan sendiri menuliskan bahwa sebab Tuhan adalah Allah yang adil, ya. Lalu dalam Bilangan 14 ayat 18 tertulis,
Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah, anak-anak, kalau orang melakukan satu kesalahan, orang itu seharusnya dibebaskan atau diberi hukuman. Ya pastinya orang yang salah harus dihukum. Itu baru namanya adil, ya. Kalau orang yang udah salah lalu dia tidak dihukum tetapi dia dibebaskan, itu namanya tidak adil. Nah, di dalam Bilangan 14 yang tadi kita baca itu menekankan bahwa Allah itu memang dia panjang sabar, kasih setianya berlimpah-limpah, dia mengampuni kesalahan pelanggaran. Tapi dia sekali-kali tidak pernah membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Artinya orang yang salah harus dihukum. Termasuk kita ya, orang yang berdosa ini harusnya dihukum. Ya. Lalu dalam Wahyu 16 ayat 7, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Nah, dari ketiga ayat ini saja kita sudah bisa tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah adil, Allah yang adil. Ya, biasanya kalau keadilan itu tidak bisa lepas dari kebenaran. Ya, dia adil karena dia benar. Nah, sekarang untuk lebih mengerti tentang adil itu seperti apa, kita juga manusia memiliki sifat-sifat adil seperti Allah. Tapi sekali lagi saya katakan, sifat-sifat adil yang kita miliki itu jelas berbeda dengan keadilan yang Allah miliki. Ya, saya kasih contoh, misalnya di dalam pengadilan. Tugas daripada pengadilan itu adalah untuk mengadili orang yang melakukan kesalahan, ya, misalnya dia mencuri, dia merampok, membunuh, atau dia korupsi misalnya. Pengadilanlah yang akan memutuskan benar salahnya tindakan dia atau seberapa banyak, seberapa besar hukuman yang harus dia terima. Nah, kita tahu di negeri kita Indonesia ini, di negara kita Indonesia ini, kita semua tahu ya bahwa pengadilan itu kadang-kadang tidak adil ya. Hakim bisa disuap, disogok, sehingga dia bisa memutar balikan yang tadinya benar jadi salah, yang salah dibenarkan. Itu bisa terjadi. Itulah pengadilan manusia. Tapi Allah tidak demikian. Yang salah harus dihukum, jelas. Titik. Tidak pandang bulu. Ya. Allah tidak bisa disuap. Nah, orang yang ketahuan bersalah supaya adil dia harus dihukum ya, dipenjarakan berapa tahun tergantung besar kecilnya kesalahan dia ya, sesuai dengan hukum atau undang-undang. Lalu kalau dia tidak bersalah ya memang harus dibebaskan. Jangan orang yang tidak bersalah, ya ini seringkali juga kita dengar ya, kadang polisi main asal tangkap, ya tidak terbukti, tapi dia dijadikan tersangka, sehingga dia harus mendekam di penjara padahal dia tidak pernah melakukannya. Orang lain yang melakukan. Itu pernah terjadi. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. Ya. Nah, orang yang tidak bersalah itu harus dilepaskan, dibebaskan kalau tidak ada bukti-bukti. Lalu yang paling jelas yang kita bisa tahu ketika dalam permainan bola, sepak bola, ketika ada pemain lawan yang disengkat atau di-tackle kakinya, bukannya bola yang direbut, tapi kaki manusia, kaki lawan yang disengkat, di-tackle, dan ketika dia jatuh, maka ketika hakim melihat itu, hakim langsung meniupkan peluit dan mengeluarkan kartu merah. Artinya apa? Artinya si orang yang menekel kaki lawannya itu dia harus mendapat hukuman ya. Kalau misalnya di-tackle di depan kotak penalti, dapat tendangan bebas ya. Kalau misalnya dia melakukan itu sampai 2 kali, artinya dia harus keluar dari lapangan, tidak boleh main. Jadi ini jelas ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa lihat pengertian apa itu keadilan, apa itu adil. Nah, sekarang yang menjadi masalahnya, sifat kasih dan sifat adil itu apakah bisa bersatu?
apakah bisa bertemu? Ya, coba kalau kita lihat. Tadi saya mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 itu tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu Yeremia 31 ayat 3, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, oleh sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, ini menunjukkan Allah mengasihi kita manusia yang berdosa. Tapi sekali lagi, manusia yang berdosa itu harus dihukum, ya. Hukumannya apa? Hukuman mati. Karena dalam Roma 6 ayat 23a tertulis bahwa sebab upah dosa ialah maut. Maut itu berarti kematian. Jadi orang yang berdosa harus dihukum mati. Ya, tadi kita udah baca ya dalam kitab Bilangan bahwa Allah sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Itu adil namanya. Tidak bisa diganggu gugat, ya. Nah, kita lihat Allah yang kasih tidak ingin menghukum. Tapi Allah yang adil harus menghukum manusia yang berdosa. Nah, ini dilema, anak-anak. Dilema. Kasih dan keadilan ini nggak mungkin bisa bersatu sekaligus, begitu ya, tidak bisa bertemu. Karena dosa manusia, kasih dan keadilan Allah ini jadi bertolak belakang. Sepertinya begitu. Nah, mungkinkah kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ya, khususnya dalam menghadapi dosa manusia ini. Nah, untuk bisa mengerti hal itu, saya punya satu cerita, kisah tentang seseorang yang bernama Jenderal Syamila. Ya. Jadi Jenderal Syamila ini dia adalah seorang jenderal yang mempunyai pengikut-pengikut atau kelompoknya. Mereka adalah orang-orang yang memberontak melawan satu pemerintahan kekaisaran Rusia yang sangat diktator pada zaman itu, pada zaman Jenderal Syamila itu. Dan kehidupan mereka, Jenderal Syamila dan pengikut-pengikutnya ini, mereka hidupnya tidak menentu ya, maksudnya mereka kadang pindah ke tempat ini lalu pindah ke tempat lain gitu ya. Dan mereka dalam hal ini juga harus berhemat dalam hal apa? Makanan khususnya. Karena mereka sangat terbatas sekali persediaan logistik mereka itu. Jadi mereka mesti hemat. Nah, satu kali si anak buahnya Jenderal Syamila ini memberi laporan, kasih tahu kepada jenderal. Lapor Jenderal Syamila, saya ingin memberitahukan bahwa persediaan makanan kita ternyata ada yang mencuri. Jenderal Syamila marah sekali mendengar laporan itu, lalu dia pergi keluar kepada pengikut-pengikutnya atau kelompoknya itu, dan dia mengatakan, barang siapa yang ketahuan mencuri persediaan makanan kita, orang itu harus dihukum cambuk. Dia mengeluarkan aturan seperti itu. Dan waktu terus berjalan, satu ketika terjadi lagi, dan kali ini orang yang merampok atau mencuri makanan itu tertangkap basah. Lalu orang itu dibawa kepada Jenderal Syamila, diperhadapkan kepada Jenderal Syamila. Tetapi ketika Jenderal Syamila melihat orang itu yang mencuri makanan itu, dia sangat kaget sekali. Oleh karena apa? Oleh karena yang mencuri makanannya itu ternyata adalah ibunya dia sendiri. Ibunya si Jenderal Syamila sendiri. Nah, sekarang Jenderal Syamila bagaimana ini? Posisinya sangat sulit. Dia menghadapi dilema, ya. Di satu sisi dia mengasihi ibunya, ya, oleh karena ibunya begitu baik kepada dia dari kecil, dia sudah dipelihara sampai besar, sampai menjadi seorang jenderal. Tapi kalau dia hukum ibunya dengan mencambuk ibunya, ini akan terjadi apa dengan ibunya? Pasti ibunya akan sangat menderita, sangat sakit, dan bahkan juga mungkin ibunya akan mati karena sudah tua. Jadi Jenderal Syamila ini dia bergumul, dia mikir bagaimana caranya supaya ibunya yang dia kasih ini dia bisa bebaskan, tapi juga dia bisa menjalankan hukuman cambuk itu. Dan kalau hukuman cambuk dia tidak lakukan terhadap ibunya, nanti
Pengikut-pengikut Jenderal Syamila ini akan mengatakan bahwa dia adalah jenderal yang tidak adil, jenderal yang sudah bikin peraturan tapi dia sendiri yang melanggar aturannya itu. Dan anak-anak, apa yang terjadi? Keesokan harinya, benar-benar hukuman cambuk itu dilakukan. Tapi yang dicambuk bukan Ibu Jenderal Syamila. Yang dicambuk adalah Jenderal Syamila sendiri. Jadi dia membuka bajunya dan dia membiarkan Algojo untuk mencambuk dia sebagai hukuman atas apa yang sudah dilakukan oleh ibunya. Nah, tindakan Jenderal Syamila ini sudah menunjukkan bahwa dia mengasihi ibunya, sekaligus dia juga bersifat adil. Hukuman harus dilakukan. Nah, anak-anak, demikianlah dengan kasih Allah kepada kita yang berdosa ini. Ya, kasih dan keadilan Allah dinyatakan melalui pengorbanannya, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, dalam Yohanes 15 ayat 13 tertulis, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini yang tadi saya katakan kasih agape. Ya, kita tidak pernah menemukan itu di dalam dunia ini, kecuali Yesus Kristus. Dan dia bukan hanya mati untuk satu orang, tapi banyak orang percaya dia mau mati. Ya, jelas pengorbanan Kristus di kayu salib jauh lebih tinggi daripada pengorbanan Jenderal Syamila. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus sudah memberikan nyawanya, tubuhnya, jiwanya, seluruhnya dia sudah berikan supaya apa? Kita ditebusnya dari segala dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, semester yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah. 100% Allah dan dia juga sungguh-sungguh manusia. 100% manusia. Tetapi ketika dia sebagai manusia, satu kali pun dia tidak pernah melakukan dosa dalam hidupnya. Ya, jadi sebagai manusia dia adalah manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi dia murni suci, murni kudus. Nah, orang seperti inilah yang harus dipersembahkan sebagai korban. Untuk apa? Untuk menebus kita, orang yang berdosa ini. Korban penghapusan dosa tidak bisa diberikan oleh orang yang juga berdosa. Tidak bisa. Korban untuk menebus dosa manusia tidak bisa diberikan binatang, sekalipun binatang itu seperti domba yang terbaik, yang berumur 1 tahun, darahnya dicurahkan, itu tidak bisa. Tidak cukup. Karena binatang berbeda dengan manusia. Manusia adalah image of God, gambar dan rupa Allah. Jadi yang harus dipersembahkan sebagai korban penebus dosa manusia adalah manusia juga, tapi manusianya harus yang tidak pernah berbuat dosa. Siapa itu? Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 tertulis, dia, yaitu Yesus Kristus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ketika kita berdosa, kita statusnya apa? Orang yang bersalah di hadapan Allah. Tapi ketika Yesus Kristus mati di kayu salib menebus dosa kita, maka status kita berubah menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, anak-anak, ketika Yesus sebelum dia mati disalib, ya, dia mengatakan,
sudah selesai. Artinya apa? Seluruh dosa-dosa kita telah dibayar lunas, ditebus oleh Dia. Dan Dia mati. Ketika Dia mati, Dia dikuburkan dalam kubur yang kosong, kubur yang baru, yang belum pernah dipakai. Dan sesuai dengan janji Tuhan sendiri, bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, pada hari ketiga, ketika Maria Magdalena dan murid-murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, mereka pergi pagi-pagi benar menengok ke dalam kubur Yesus, mereka melihat kubur itu sudah terbuka batunya. Lalu ketika mereka menengok ke dalam, ternyata mayat Yesus sudah tidak ada. Yang ada hanyalah kain kafan yang terbungkus rapi. Mayat Yesus sudah tidak ada. Dan ketika itu mereka mendengar malaikat yang mengatakan, "Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Nah, bukti bahwa Yesus telah bangkit, bukti bahwa Yesus telah hidup bangkit dari kematian, yaitu ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan Dia menunjukkan tangan bekas pakunya itu. Dan Dia berkata, "Lihatlah tanganku. Janganlah engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Anak-anak, ini merupakan kisah daripada kasih dan keadilan Allah kepada kita, orang-orang yang berdosa ini, yang sudah dinyatakan di dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi kita. Anak-anak, di dalam Roma 10 ayat 9 tertulis, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Ini merupakan janji Tuhan kepada kita. Nah, sekarang saya mau menantang kita semua, anak-anak. Kalian adalah remaja-remaja, kalian sudah hidup sampai saat ini, itu adalah anugerah Tuhan. Kesempatan kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu hanya terjadi satu kali ketika kita hidup. Pada saat kita mati, kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Jadi ketika Tuhan memanggil kalian, jangan mengeraskan hati kalian, tapi bukalah hati kalian. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian satu-satunya di dalam hidup kalian. Ya. Nah, jika kalian mau melakukan hal itu berarti kalian berespons kepada Tuhan, bukan berespons kepada saya. Kalian menjawab Tuhan, bukan menjawab saya. Nah, kalau kalian mau melakukan itu, mengambil keputusan, menerima Tuhan Yesus, saya mau mengajak kalian berdoa. Dan kita ucapkan doa ini bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang kasih dan adil. Engkau mengasihi saya yang berdosa ini. Saya seharusnya menerima hukuman karena dosa saya. Tetapi Engkau telah menanggung hukuman dosa saya di atas kayu salib melalui Yesus Kristus. Saya mau bertobat dari segala dosa saya dan mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuk dan tinggallah di dalam hati saya. Dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa. Amin.
Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita pada hari ini tentang kasih dan keadilan Allah. Kiranya melalui semua yang sudah kita dengar dan kita pelajari, kita bisa pahami dengan baik, kita bisa menjawab panggilan Tuhan kita di dalam kehidupan kita, dan kita boleh berespons kepada Dia dengan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin.